Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini saya sedang berada di Sentra Mart. Tepatnya ada di Malang, Jawa Timur. Teman-teman, kalau kita lihat jalannya, ya, arus jalannya ternyata luar biasa padat. Dan kalau kita lihat lingkungan sekitarnya, di sini banyak kompetitor dan banyak juga pabrik. Di belakang saya persis ada dua kompetitor minimarket, toko nasional dan toko grosir besar, ya. Nah, di samping sana juga ada kompetitor dan ada juga target market kita, yaitu orang pabrik. Luar biasa kondisinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam toko, teman-teman. Kalau kita lihat kondisi parkirnya cukup, ya, aman, saya pikir. Ini telur hanya sementara, nanti kita masukkan ke dalam. Sekarang kita masuk ke dalam Sentra Mart Grosir dan Ecer Malang. Support by Sanjaya Retail. Teman-teman silakan kalau mau konsultasi di sini. Kita bahas di sini dulu. Area depan seperti biasa, teman-teman. Di belakang saya meja kasir. Sebelah kanan, ya. Terus kemudian di sini kita sediakan rak promo. Nah, maksud dan tujuan rak promo ini untuk apa? Kenapa kita dekatkan dengan kasir? Supaya ketika kasir menawarkan barang-barang promosi lebih mudah. Ya. Seperti biasa di sini ada freezer, kita tempelkan dengan kaca. Dan ini ada rak roti basah dan snack. Ya. Lanjut sebelah sini. Sorry, teman-teman, perlu saya jelaskan kembali bahwa freezer 2 ini sewa dari supplier. Jadi supplier kita nggak perlu beli freezer, tapi sudah langsung dikasih sama supplier. Ya. Ini rak promo, ya. Ini rak promo dari kita khusus untuk display barang-barang promo. Dan lemari pendingin 3 pintu. Kenapa kita kasih 6 pintu? Kalau kita lihat trafficnya kencang padat, ya. Terus kita kasih 3 pintu supaya varian minumannya lebih banyak. Dan ini kondisi lemari pendinginnya baru, bukan yang bekas. Merek Panasonic. Insya Allah aman, ya. Insya Allah kondisinya bagus. Kita lanjut sebelah sini, rak minuman. Depannya seperti biasa. Sini ada snack, ya. Dan kita lanjut di belakang sini. Ini juga ada snack. Nah, snack kenapa kita kasih agak banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa ada 7 rak snack? Karena kita melihat target marketnya, orang traffic, orang lalu lalang banyak, minuman kita kasih cukup banyak, snack juga kita kasih cukup banyak. Nah, yang unik, teman-teman, di sini ada ruang yang dimana ruangan ini ternyata kita juga maksimalkan dengan pendisplayan barang dagangan. Oke, kita masuk ke dalam sini. Sementara ini untuk ruangan ini kita fokuskan untuk pendisplayan snack, biskuit, dan juga kopi-kopi saset. Sekaligus kita kuatkan dengan sembako. Sebetulnya sifatnya sementara, rencana nanti ini kita fokuskan di abrak-abrak, ya, perabotan, ya. Nah, ruangannya cukup besar. Coba sebelah sini. Teman-teman, kenapa popok kita display di sini? Ini popok menjadi daya tarik, ini menjadi item unggulan, sehingga kita taruh di belakang supaya orang mau mencari popok itu langsung ke belakang melewati barang-barang yang lain. Harapannya apa? Ketika orang ambil popok, ambil sekalian barang-barang yang lain, snack, minuman, ya, terus mie instan dan lain sebagainya. Makanya ini menjadi strategi marketing kita. Nah, sebelah sini seperti biasa, ini home care, ya. Di belakang kita pisahkan antara food dan non food. Terus kemudian lanjut sampai dengan sini popok. Ini ada pembalut, ada popok, sampai dengan belakang sana ada baby food atau susu bayi. Ini di sebelah sini ada tisu, banyak nih kita sediakan tisu. Kita lanjut sampai dengan sebelah sini, ini baby care. Baby care ini untuk kebutuhan bayi. Ya, kita dekatkan dengan baby food karena ini menjadi kebutuhan untuk bayi. Halo, Adik. Nah, ini baru di sini lorong personal care. Lorong personal care. Personal care itu apa? Personal care itu parfum, body wash, sampo, facial foam, sikat gigi, odol. Depannya kita kasih ATK. Ya, ini ATK. Lanjut ke sini, ini masih personal care juga, sabun mandi dan sebagainya, ya. Nah, terus Bang, dari tadi bahas planogram aja. Ada nggak sih item unggulan selain popok? Untuk item unggulan selain popok, kita ada sembako di sini. Ya, ini menjadi item unggulan, maka kita taruh di belakang supaya orang mau beli minyak, mau beli kecap, mau beli beras, orang melewati item-item yang lain, ya. Ini sembako, ada 2 rak di sini, dan di lorong sini masih juga sama, ya, mie instan, khusus mie instan. Nah, coba saya akan tanya sama tim saya, selain popok sama sembako, ada item unggulan lain nggak sih? Ini ada tim saya kurang lebih sudah 2 bulan di sini mendampingi, dia mencarikan suppliernya, dia yang training karyawannya, dia yang ngerekrut karyawan, dia yang ngajarin ownernya, dan hampir semuanya tim saya yang mengerjakan toko Sentra Mart ini. Mas Ulum, bisa bantu jelaskan saya, ya? Gimana, Pak? Toko ini ukuran berapa? Ukurannya
Semuanya 400 meter persegi. 400 meter persegi. Terus total raknya berapa di sini? Total apanya? Jumlah raknya? Jumlah raknya yang single apa double? Single? Singlenya kurang lebih 30. 30, doublenya? Doublenya kurang lebihnya ada 40 sih. Oh baik. Nah, sebelah sini Mas Ulum. Nah, kalau kita bicara supplier, ada berapa banyak supplier yang masuk ke sini? Di komputer itu ada 65 sekarang. 65 supplier ya. Terus kalau kita bicara jumlah barang dagangan yang kita jual di sini ada berapa item? 4.556. 4.556 item. Iya, benar. Luar biasa. Oke. Terus kalau kita bicara jumlah karyawan, berapa karyawan yang kita? Sementara kita ada 5. Kita kan belum tahu omsetnya juga kan. Baik. Kita maksimalkan minimal mungkin. Oke. Mas Ulum, kalau tadi saya paham ini ya, Iya, Pak. ternyata popok menjadi salah satu item unggulan. Iya, benar. Selain popok, ternyata sembako juga menjadi salah satu item unggulan. Ada nggak item unggulan yang benar-benar khusus di toko ini untuk menjadi madunya nih toko ini? Iya. Selain popok sama sembako. Telur itu, Pak. Oh, telur. Iya. Itu menjadi item unggulan. Iya, benar banget, Pak. Kenapa kamu bisa pastikan telur menjadi item unggulan? Karena kan ownernya kebetulan kan juga punya peternakan juga. Jadi dia langsung dari peternakannya langsung. Oh, oke. Berapa kamu jual telur di sini? Kalau sekarang 1 kilo 22.500. Cuman kita ada stratanya, Pak. Kalau 10 kilo jadi 21.900. Dan sudah kamu pastikan paling Udah paling murah di sekitaran sini. apa pendapatmu tentang kompetitor yang ada di sana? Kamu yakin dengan ada 2 kompetitor Iya, besar? Ya, kemudian kita buka toko di sini. Apakah yakin mampu bersaing atau berjalan beriringan dengan kompetitor? Insya Allah, Pak. Cukup mampu ya. Yang penting kerja keras sama berdoa Nah, aja. kalau kita lihat ikhtiarnya, ini udah bagus loh. Kita udah punya item unggulan. Iya, bener, Pak. Telur, popok, sembako, ya kan? Tinggal bagaimana caranya supaya item unggulan itu dikenal banyak orang sekitar sini. Bahwa nanti akan menjadi karakter atau identitas toko Sentramat terkenal dengan telur murahnya, popok murahnya, sembako murahnya. Bagaimana cara kamu memberikan pandangan ke orang lain, ke konsumen bahwa di sini telur yang paling murah? Silahkan buat strategi marketingnya. Kenalkan item-item unggulan kita ke konsumen. Kalau kasusnya sudah kenal nih ya, sudah kenal item unggulannya apa, baru nanti kita atur pendisplayannya. Oke, siap. Misal, kita udah atur nih telur, sudah menjadi item unggulan. Banyak konsumen yang sudah tahu kalau telur harga paling murah di sini. Iya, bener, Pak. Maka ketika ini telur menjadi karakter kita atau identitas toko kita, jangan terus di-display di depan. Oke, siap. Tarik ke depan, tarik ke dalam toko. Iya. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang yang mau beli telur itu melewati rak-rak yang lain. Iya, bener, Pak. Harapannya apa? Ketika konsumen melewati rak-rak yang lain, bisa ngambil juga item-item yang lain selain telur. Kalau misalkan terus-terusan telur di display di depan, itu nanti orang kesini cuma ngambil telur, nggak mau ngambil yang lain. Itu. Maka dari itu coba nanti kamu carikan tempat khusus untuk telur. Kamu display di belakang. Boleh ini seperti popok, ini menarik, nggak jadi masalah. Seperti popok nggak jadi masalah. Ini kan popok menjadi item unggulan. Kamu jual popok aja 45.500 ini, kan murah banget. Nah, kalau sudah menjadi item unggulan dan sudah dikenal banyak orang, taruh di belakang. Oke, siap, Pak. Termasuk telur, taruh di belakang. Iya, Harapannya apa? Supaya orang yang mau ambil telur, dia melewati rak-rak yang lain. Iya, siap. Paham ya? Paham, Pak. Jadi nanti silakan carikan tempat dan Oke, Pak. bagikan seluas mungkin informasi ini. Siap. Sentramat jual popok murah, telur murah, sembako murah. Oke, siap, Pak. Gitu. Kemudian kita kuatkan lagi informasi di toko. Buatkan banner in di Banner atas, gantung, digantung. Telur ada di sini, Oke. popok murah ada di sini. Oke, siap, Pak. Sehingga ketika orang masuk itu tahu tempatnya telur di mana. Oh, ya. ya. Gitu. Oke, siap, Pak. Ya. Sekarang saya nitip. Iya, Pak. Intinya gini, konsumen itu atau owner itu sudah percaya dengan kami. Iya, bener, Sudah Pak. percaya dengan Sanjaya Retail, sehingga akhirnya owner memakai jasa kami. Iya, bener, Pak. untuk mewujudkan mimpinya. Bener, Pak. Dengan sedikit pun kecewakan owner. Kamu layani dengan baik. Kamu sampaikan ilmu sebanyak mungkin ke owner. Bagaimana cara menentukan harga jualnya, bagaimana mentraining karyawannya, bagaimana merumuskan pembukuan, ngitung laba rugi, neraca dan sebagainya. Iya, bener, Pak. Displaynya, negosiasi dengan suppliernya, terus kasus-kasus yang lain, bagaimana cara meningkatkan omset, pengendalian barang hilang, barang rusak, sampaikan, benar-benar sampaikan. Owner itu sudah mengeluarkan uang banyak untuk mewujudkan mimpinya. Iya. Dan jangan sampai sudah mengeluarkan uang banyak namun tidak ada hasilnya. Peran kita di sini untuk membantu owner supaya owner itu benar-benar paham operasional minimarket itu seperti apa yang harus dihindari dan apa yang harus dikembangkan. Ya. Artinya dengan pembimbingan kita, Sanjaya Retail, khususnya kamu, ini menjadi salah satu nilai jariah yang tidak akan pernah terputus. Kalau ilmu kamu bagikan secara cuma-cuma. Gitu. Kamu niatkan seperti itu aja. Iya, Pak. Supaya kamu ajarnya enak. Kamu ajarinnya ikhlas tanpa ada harapan sedikit pun.
Ya, belum ya. Saya pesan nitip itu dan jaga attitude kamu selama di sini. Layani konsumen dengan baik, ajari konsumen dengan baik, ajari karyawan dengan baik. Apa misalkan kamu ditelepon jam berapapun ya siap. Iya, Gitu. Ya, belum ya. Udah, paling itu. Iya. Cukup ya. Cukup masih ya. Mana mic-nya saya bawa. Jadi buat teman-teman yang mau buat minimarket bingung, nggak tahu langkahnya, nggak tahu caranya, teman-teman bisa konsultasikan dengan kami. Karena konsultasi itu gratis, teman-teman bisa datang ke kantor kami. Konsultasi itu akan berbayar ketika kami harus datang ke lokasi. Berapa bayarnya? Teman-teman cukup sediakan untuk akomodasinya saja 7.500 per kilometer dari kantor. Misalkan sampai Jakarta berapa? Dari Jakarta ke kantor atau kantor ke Jakarta. Misalkan 500 km, maka 7.500 kali 500 km. Ketemunya berapa? Kurang lebih misalkan sekitar 4 juta. Nah, itu buat akomodasi kita, buat beli BBM, buat beli makan, buat penginapan dan sebagainya. Di luar pulau bagaimana? Di luar pulau hitungannya adalah berdasar tiket pesawatnya sudah disiapkan semuanya, makan dan sebagainya, ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Harapan saya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Silahkan konsultasikan. Daripada teman-teman ragu-ragu, malu-malu, terus kemudian sudah dibangun, ternyata konsepnya nanti salah kaprah. Lebih baik konsultasikan dulu dari awal supaya tidak salah kaprah ke depannya. Ya, terima kasih. Saya pikir cukup. Mohon maaf atas kurang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.